Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dias dan Mas Yanti. Kita akan mempelajari materi pembelajaran tematik kelas 3 SD. Tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Saksikan video ini sampai selesai. Kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Negara juga berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negaranya. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang supaya kehidupan kita menjadi semakin baik. Adapun kewajiban warga negara yang pertama, menaati peraturan yang ditetapkan. Kedua, menghormati hak orang lain. Ketiga, menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Keempat, membela dan mempertahankan negara. Kelima, menghormati perbedaan antar umat beragama. Adapun hak warga negara yang kita dapat: 1. Mendapatkan kehidupan yang layak. 2. Mendapatkan keadilan sosial. 3. Menyampaikan pendapat. 4. Memeluk agama sesuai kepercayaan. Dan 5. Merasakan lingkungan yang aman. Pentingnya menjaga lingkungan bagi kelestarian alam. Yang pertama, lingkungan bersih adalah lingkungan yang bebas dari polusi udara, polusi air, dan suasana sejuk segar. Adapun manfaat menjaga lingkungan adalah baik untuk kesehatan hidup manusia dan menjadi penyeimbang antar makhluk hidup. Bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan? Yang pertama, mengadakan gerakan penghijauan atau reboisasi. Yang kedua, membersihkan dan memperlancar saluran air. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Reboisasi sendiri adalah penanaman kembali hutan yang gundul akibat penebangan hutan secara liar atau akibat bencana alam. Adapun manfaat dari reboisasi adalah mencegah terjadinya erosi tanah yang bisa disebabkan oleh angin dan juga air hujan yang berturut-turut. Yang kedua, melestarikan kesuburan tanah yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga struktur tanah agar tidak rusak. Dan yang keempat, menjaga keanekaragaman satwa agar tetap lestari. Marilah anak-anak kita senantiasa melakukan penanaman hutan kembali, bisa dengan menanam pohon di rumahnya sendiri. Berikutnya kita belajar pembagian bilangan cacah pada soal cerita. SD Muhammadiyah 3 ingin menanam pohon akasia. Banyak pohon akasia yang akan ditanam 270 pohon. Apabila jumlah kelas di SD Muhammadiyah 3 ada 18 kelas, pertanyaannya berapa pohon yang akan ditanam pada tiap kelas? Yang B, buatlah 3 kemungkinan dengan menentukan banyak pohon dan jumlah kelasnya dengan bagian tiap kelas sesuai jawaban A. Yang A, kalimat matematikanya ada 270 pohon. Kemudian dibagi sebanyak 18 kelas, maka tiap kelas akan menanam 15 pohon. Kemudian yang B, 3 kemungkinan banyaknya pohon dan jumlah kelas dengan hasil jawaban 15. Kemungkinan yang pertama, ada 150 pohon. Dibagi 10 kelas, hasilnya 15. Kemungkinan yang kedua, ada 180 pohon dibagi jumlah kelas 12, hasilnya juga sama, 15. Kemudian ada 360 pohon dibagi 24 kelas, maka tiap kelas akan menanam 15 pohon. Nah, Bu Dias harap anak-anak bisa mengerjakan soal lain yang serupa. Berikutnya, dalam hidup kita pasti ada suatu masalah. Tapi bagaimana cara kita mengatasinya? Misalkan, 1. Badan Salma demam setelah pulang sekolah. Apa masalahnya? Badan Salma demam. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Salma berobat ke puskesmas. Salma minum obat dan vitamin. Salma harus banyak minum air putih hangat. 2. Dohan sakit gigi karena Dohan malas menggosok gigi.
Masalahnya, Dohan sakit gigi. Cara mengatasinya, sebaiknya Dohan rajin menggosok gigi sesudah makan. Dohan periksa ke dokter gigi. Dohan minum obat sakit gigi. Yang ketiga, Edo sakit perut karena jajan di sembarang tempat dan lupa mencuci tangan. Masalah, Edo sakit perut. Cara mengatasi masalahnya, sebaiknya Edo rajin mencuci tangan sebelum makan, tidak jajan di sembarang tempat dan makan makanan yang bergizi. Berikutnya kita belajar teknik lipat. Teknik lipat adalah teknik dalam membuat karya seni dengan cara melipat kertas menjadi bentuk-bentuk tertentu tanpa menggunakan perekat atau lem. Seni lipat biasanya disebut dengan origami dalam bahasa Jepang. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana cara membuat topi dari kertas koran bekas dengan cara melipat. Ada 6 cara. Cara pertama, lihat gambar, ambil selembar kertas koran. Kemudian cara yang kedua yang sesuai gambar, lipat kertas koran menjadi 2 bagian, sisi yang terbuka berada di bawah. Gambar yang ketiga, lipat ujung kanan dan kiri ke tengah, lalu tekan membentuk segitiga. Gambar yang keempat, lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas, lalu tekan. Gambar yang kelima, bukalah kertas perlahan, lalu rapikan. Kemudian yang terakhir, topi sudah siap dipakai, sesuaikan ukurannya dengan ukuran kepalamu. Nah, anak-anak bisa mencoba sendiri di rumah ya. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang ciri-ciri jajanan sehat. Anak-anak pasti suka jajan, iya kan? Nah, tapi kita harus memilih jajanan yang sehat. Yang pertama, tempatnya harus tertutup, kemudian makanannya bersih. Yang kedua, jauh dari tempat sampah dan asap kendaraan. Yang ketiga, makanan yang kita pilih tidak berwarna mencolok. Yang keempat, dikemas dengan baik dan bersih. Yang kelima, mengandung karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin. Kemudian bagaimana cara menghindari jajanan yang tidak sehat? Yang pasti, sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Yang kedua, membawa bekal dari rumah ke sekolah sendiri. Yang ketiga, memilih makanan yang bersih. Yang keempat, membeli jajanan yang mengandung gizi. Nah, apa saja makanan yang bergizi seimbang? Yaitu terdiri dari 1 makanan pokok, ada nasi, jagung, singkong, dan roti. Kemudian lauk pauk, bisa daging, telur, ikan, tempe, tahu. Kemudian sayuran, bisa wortel, brokoli, bayam, kembang kol. Dan yang keempat, buah-buahan, ada pepaya, mangga, pisang, dan jeruk. Apabila kita tidak makan makanan yang bergizi, maka akan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya 1. Anemia, yaitu penyakit kekurangan sel darah merah. 2. Obesitas, penyakit kegemukan akibat kelebihan karbohidrat dan lemak. 3. Sariawan, yaitu luka atau radang di mulut akibat kekurangan vitamin C. 4. Gondok, benjolan di leher akibat kekurangan yodium. 5. Rabun senja, gangguan penglihatan akibat kekurangan vitamin A. Dan keenam, busung lapar, yaitu penyakit kelaparan akibat kurangnya protein dan kalori. Semoga kita terhindar dari berbagai macam penyakit ya. Berikutnya kita belajar tentang toleransi. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai, baik antar individu maupun antar kelompok. Contoh sikap toleransi: 1. Menghargai dan menghormati hak serta kewajiban yang dimiliki orang lain. 2. Saling membantu dan menolong antar sesama manusia. 3. Menjaga keharmonisan dan kerukunan. 4. Menghargai dan menghormati setiap kegiatan beragama. Adapun manfaat saling menghargai perbedaan: 1. Hidup menjadi tentram, damai, dan harmonis. 2. Tidak muncul konflik atau perselisihan. 3. Mendapat banyak teman, menjadi senang, hati menjadi senang. 4. Memperkuat persatuan dan kesatuan. Dan akibat kita tidak menghargai perbedaan: 1. Perpecahan berbagai suku dan golongan. 2. Tidak akan memiliki teman. 3. Timbulnya perselisihan dan akan dibenci oleh orang lain. Maka dari itu kita harus mengembangkan sikap toleransi. Berikut nama suku bangsa yang ada di Indonesia. 1. Suku Nias dari Sumatera Utara. 2. Suku Bugis dari Sulawesi Selatan.
3. Suku Asmat dari Papua. 4. Suku Jawa dari Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Daerah Istimewa Yogyakarta. 5. Suku Sunda dari Jawa Barat. 6. Suku Betawi dari DKI Jakarta. 7. Suku Madura dari Jawa Timur. 8. Suku Banjar dari Kalimantan Selatan. 9. Suku Dayak dari Kalimantan Barat. 10. Suku Minangkabau dari Sumatera Barat. 11. Suku Melayu dari Bangka Belitung. 12. Suku Batak dari Sumatera Utara. 13. Suku Bali dari Bali. Dan 14. Suku Sasak dari Nusa Tenggara Barat. Adapun perbedaan suku bangsa yang ada di Indonesia, kita harus mensikapinya dengan bijak. Yang pertama yaitu dengan melestarikan dan menjaga suku bangsa dan budaya yang beragam tersebut. 2. Mempelajari keanekaragaman suku bangsa dan budaya tersebut. 3. Menghormati suku, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. 4. Tidak mengejek teman yang berlainan suku. Dan 5. Hidup rukun dengan teman tanpa membedakan perbedaan suku. Anak-anak, sebagai murid dan sebagai anak, kita punya kewajiban. Nah, apa saja kewajiban anak di sekolah? Yaitu yang pertama, taat kepada guru dan kepala sekolah. 2. Menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. 3. Menjaga nama baik sekolah. 4. Menghormati guru dan saling menghargai antar teman. 5. Memakai pakaian seragam sekolah sesuai hari yang sudah ditentukan. 6. Mengikuti pelajaran dan ujian sekolah. 7. Mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih. Dan hak anak di sekolah yaitu 1. Mendapat perlakuan yang sama atau adil dari guru dan sekolah. 2. Mendapat pelajaran dan bimbingan dari guru. 3. Meminjam buku di perpustakaan. 4. Berteman dengan siapa saja. 5. Menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Dan 6. Menyampaikan kritik dan saran untuk kemajuan sekolah. Adapun kewajiban anak di rumah yaitu 1. Wajib belajar dan mematuhi setiap aturan di rumah. 2. Membantu kedua orang tua. 3. Menjalankan perintah agama. 4. Menjaga kebersihan rumah. 5. Menghormati dan menyayangi semua anggota keluarga. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak. Apa saja hak anak di rumah? 1. Mendapatkan kasih sayang. 2. Mendapatkan perlindungan. 3. Berhak untuk bermain. 4. Mendapatkan fasilitas kesehatan. Dan 5. Mendapatkan pendidikan yang baik. Dan kewajiban anak di masyarakat, yang pertama mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. 2. Belajar dengan tertib. 3. Tidak mengganggu orang lain saat mereka bermain. 4. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Adapun hak anak di masyarakat, 1. Mengembangkan kemampuannya di masyarakat, baik dalam bentuk hobi ataupun kemampuan bersosialisasi. 2. Memberikan fasilitas yang memadai bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka. Anak-anak, kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Karena bangsa Indonesia memiliki keunggulan, diantaranya 1. Negara kepulauan terbesar di dunia. Terdapat lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. 2. Memiliki keanekaragaman seperti adat istiadat, bahasa, budaya, suku, bangsa, agama, dan kesenian. 3. Memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 4. Memiliki tata krama atau keramah tamahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. 5. Letak wilayah amat strategis di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia dan dua samudera yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. 6. Keindahan alam Indonesia dengan aneka ragam flora dan fauna membuat bangsa Indonesia sering dikunjungi bangsa-bangsa lain. Demikian anak-anak, video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan prestasi anak-anak meningkat dan tetap berbakti kepada kedua orang tua dan rajin sholat 5 waktu. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.